apa yang kita tulis di judul dengan di deskripsi itu yang akan membuat video kita kemungkinan akan muncul apabila ada orang yang melakukan pencaharian. Jadi penting ini ya, penting, sangat penting untuk apa yang menjadi judul dari video kita, dan penting juga deskripsi di video kita, karena itu bisa menjadi kata kunci ya, kata kunci pencaharian. Kalau saya, aplikasi yang saya pakai mengedit video itu KineMaster. Saya pakai aplikasi KineMaster untuk mengedit video. Itu saja aplikasiku. Jadi videoku itu tidak terlalu bagaimana ya. Saya mengeditnya itu paling untuk menambahkan kalimat atau mungkin untuk memotong bagian-bagian yang mungkin harus dipotong ya. Semisalnya biasanya kalau saya batuk ya biasanya ya, karena saat ini saya suka batuk. Jadi saat saya bikin konten, mungkin konten motor vlog ya, saat bikin konten jalankan orderan sementara naik motor, biasanya saya batuk. Tentunya itu kurang enak didengar saya batuk, apalagi saat apalagi namanya ya, meludah ya. Jadi kurang bagus lah didengar kalau terdengar. Makanya saya potong biasanya bagian itu. Jadi paling itu tidak terlalu edit bagaimana sih, karena menurutku konten yang bagus itu yang tidak terlalu ribet juga. Pengetahuan saya juga kurang menuju terlalu merepotkan ya. Saya tidak terlalu suka repot. Kadang saya itu tidak edit video. Habis bikin konten, saya lihat dulu, saya pastikan tidak ada hal-hal yang negatif di dalam atau hal-hal yang kurang enak dilihat. Saya langsung upload saja, tidak mesti diedit. Kalau videonya kayak durasi 2-3 menit, ngapain diedit? Nah, kalau sudah ada pembuka, isi dan penutup, sudah tidak usah diedit lagi, langsung upload saja. Kan seperti itu Bang ya. Kadang saya ada banyak video saya itu tidak saya edit, karena saya rasa tidak ada yang mesti diedit. Apanya lagi mau diedit? Nah, sudah jelas ada pembuka, isi, penjelasannya di dalam, dan penutup. Itu saja. Oke, jadi saya mau bercerita sedikit ya, pengalaman saya menjadi konten kreator. Jadi awalnya sebenarnya saya itu tidak mengedit. Saya tidak tahu sama sekali mengedit. 4 tahun lalu saya tidak tahu sama sekali mengedit. Saya juga tidak tahu kalau ada aplikasi yang namanya ya untuk mengedit video. Jadi video saya itu saya langsung rekam saja. Saya saja umpama, biasanya kan dulu saya sering datang ke tempat wisata. Saya punya komunitas itu namanya Kompat Sulselbar. Saya sering datang berkunjung ke tempat-tempat wisata termasuk air terjun dan segala macam. Jadi kalau tiba di tempat rekreasi, saya ambil view-viewnya ya, ambil view cantik. Saya buat video, saya pakai HP saja merekam keliling, merekam. Durasinya saya rasa sudah cukup 2 menit atau 3 menit. Saya matikan, langsung saya upload saja itu. Tidak ada kata-kata, tidak ada judulnya saja nama tempatnya. Kalau umpama air terjun Tarung misalnya ya, itu saja, air terjun Tarung. Tidak ada dibilang deskripsi dan segala macam. Begitu. Padahal nanti di belakang baru saya mengetahui bahwa apa yang kita tulis di judul dengan di deskripsi itu yang akan membuat video kita kemungkinan akan muncul apabila ada orang yang melakukan pencaharian. Jadi penting ini ya, penting, sangat penting untuk apa yang menjadi judul dari video kita, dan penting juga deskripsi di video kita, karena itu bisa menjadi kata kunci ya, kata kunci pencaharian. Itu bisa menjadi kata kunci pencaharian di YouTube. Jadi silakan untuk kunjungi channel saya, nonton salah satu video saya dan komentar di situ. Komentar
bahwa kita ini Om Hamri. Jadi nanti saya bisa lihat, nanti saya lihat video-video tak, mungkin ada yang bisa saya komentari ya Bang. Mungkin ada yang bisa saya komentari, saya berikan saran atau masukan. Begitupun juga dengan Abang. Saya berharap apabila mungkin di video saya ada hal-hal yang masukan ya, kritikan juga saya akan terima. Jadi semua kritikan pedas itu sebagai bentuk support menurut saya ya. Jadi teman-teman yang kritik, yang mungkin tidak suka video saya, ini terlalu pendek, ini videomu tidak ada begini-begini, jadi silahkan untuk komentar. Saya suka kalau ada seperti itu, artinya dia memperhatikan kita, dia mau kita berkembang. Jadi saya siap untuk saling berbagi. Begitupun saya ya, saat saya mengunjungi channel orang, terus saya perhatikan videonya, saya cermati apa yang kurang, apa yang mesti diperbaiki. Saya akan berikan komentar seperti itu. Saya akan berikan komentar. Nah, jadi begitu ya, kita saling support namanya, seperti itu. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu untuk konten kita ya pada kesempatan ini. Saya berharap untuk teman-teman yang sempat melihat video ini, silahkan untuk tinggalkan jejak di komentar. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.